Masa jabatan Jenderal Listio Sigit memang masih cukup lama, namun tak serta-merta menjadikan jaminan kalau Jenderal Listio akan menjabat sampai akhir masa tugasnya. Di sisi lain, geliat bursa calon pengganti Kapolri di masa depan sudah mulai mencuat ke permukaan. Salah satunya, ada sosok Irjen Suwondo Nainggolan yang disebut-sebut memiliki potensi besar mengisi kursi Kapolri di masa mendatang. Lantas, seperti apa kira-kira rekam jejak serta prestasi seorang Jenderal Bintang 2 yang pernah terseret kasus konsorsium 303 Kaisar Ferdi Sambo ini? Berikut 7 fakta Jenderal Suwondo Nainggolan, calon pengisi kursi tertinggi di institusi Polri. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Pendidikan. Lahir pada 26 April 1972 di kota Jakarta, Suwondo Nainggolan merupakan lulusan Akpol tahun 1994. Ia satu angkatan dengan Irjen Ferdi Sambo, Irjen Adi Derian Jaya Marta yang merupakan analis kebijakan utama bidang Pitkor Bareskrim Polri, Irjen Dwiyono yang sekarang menjabat sebagai Deputi Bidang Intelijen Cyber BIN, hingga lulusan terbaik angkatan tahun 94, yakni Brigjen Albert Sianipar, yang kini menjabat sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Strategi, Karojianstra Sops Polri. Jejak karir. Berpengalaman dalam bidang reserse, polisi berdarah Batak Toba ini langsung menempati posisi Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi, usai lulus dari Akademi Kepolisian. Setelah itu, karirnya perlahan naik dan menjabat sebagai Kapolsek Metro Setiabudi, Jakarta Selatan. Sempat menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus, Suwondo Nainggolan kemudian dimutasi ke Polda Metro Jaya sebagai Kasubdit 5 Korupsi di Treskrim Sus dan Pamen pada tahun 2011. Hingga pada 2014, ia kemudian menjabat sebagai Kapolres Karimun dan Wakapolres Tabarelang setahun setelahnya. Karirnya semakin menanjak setelah pada tahun 2016 ia dipromosikan menjadi Kasubdit 5 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejak saat itulah, ia banyak menduduki jabatan strategis di Polri, seperti Anjak Madya Bidang Pidum Bareskrim Polri dan Korspri-Pim Polri pada 2019, Karobinkar SSDM Polri, dan Kakorbinmas Baharkam Polri pada tahun 2020. Puncaknya, ia dipilih sebagai Kapolda DIY pada tahun 2022 lalu, menggantikan Irjen Pol Asep Suhendar. Prestasi. Pada 4 Desember 2020, Suwondo Nainggolan secara resmi mendapat kenaikan pangkat menjadi Inspektur Jenderal atau Irjen setelah melalui Korps Raport atau kenaikan pangkat bagi 46 perwira tinggi Pati Polri di ruang pertemuan utama Bareskrim Mabes Polri. Namun yang menarik ialah Irjen Suwondo merupakan orang ketiga setelah Irjen Ferdi Sambo dan Irjen Dwiyono yang mampu meraih peringkat bintang 2 dari alumnus Akpol 1994. Di sisi lain, sejak menjabat Kapolda DIY, Irjen Suwondo memang masih terbilang baru menjabat, seperti lebih menggalakkan patroli malam yang tentunya menciptakan rasa aman bagi warga DIY dan program-program lainnya yang terbilang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Kasus yang ditangani. Selama masa karirnya sebagai seorang penegak hukum, Irjen Suwondo Nainggolan sukses menangani banyak kasus besar di negeri ini, seperti menangkap vokalis Sivilia Sul dalam kasus narkoba pada tahun 2019 lalu. Kemudian, ikut membuka tabir penyelundupan sabu seberat 1 ton di perairan Kepri yang merupakan kasus jaringan narkoba internasional saat ia masih menjabat sebagai Kapolresta Barelang. Tak berhenti di situ, ia juga pernah menangkap salah satu pengusaha paling berpengaruh di wilayah kota Batam, yakni Haji Permata, hingga pernah menjadi bagian tim khusus yang dibentuk Kapolri Jenderal Idam Aziz yang bekerja sama dengan polisi di Raja Malaysia saat berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan kelas kakap Joko Chandra. Kepribadian.
Selain sosok suami yang baik bagi sang istri Novi Suwondo Nainggolan, Irjen Suwondo juga memiliki kepribadian yang sangat humanis dan dekat dengan masyarakat. Terbukti, semasa menjabat sebagai Kapolda DIY, beliau sering datang ke berbagai tempat untuk mendengar keluh kesah warga melalui program Jumat Curhat. Baik itu dari masyarakat biasa seperti tukang becak, ojol ataupun kalangan masyarakat lain. Semuanya bebas menyampaikan aspirasi khususnya mengenai pelayanan institusi kepolisian daerah hukum Provinsi DIY. Tak hanya itu, beliau juga merupakan sosok yang tak lupa akan jasa para gurunya di masa lalu. Terlihat dari akun Instagram @suwondo_nainggolan, Irjen Suwondo membagikan foto saat dirinya mengunjungi rumah Mugiono, guru masa SMP-nya di daerah Sleman, Yogyakarta. Padahal Irjen Suwondo memiliki kesibukan yang begitu padat, namun masih menyempatkan waktu berkunjung ke rumah guru SMP-nya tersebut. Kekayaan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs lhkpn.kpk.go.id, Irjen Suwondo Nainggolan terakhir menyampaikan jumlah kekayaannya pada tahun 2011 lalu, dengan total kekayaan sebesar Rp2.619.000.000, dengan rincian 2 bidang tanah di Bekasi dan Karawang senilai Rp1,2 miliar. Lalu, untuk harta bergerak ada sebuah mobil Toyota RAV4 keluaran tahun 2002 senilai Rp86 juta. Dan harta bergerak lainnya sebesar Rp85 juta. Selain itu, ia juga mempunyai berbagai usaha di bidang pertanian, peternakan, kehutanan, hingga pertambangan yang kira-kira memiliki nilai sebesar Rp180 juta. Sisanya, ada giro atau setara kas sebesar Rp68 juta dan utang sebesar Rp1 miliar. Dan setelah 12 tahun berlalu, kemungkinan besar harta Irjen Suwondo Nainggolan berada di kisaran belasan hingga puluhan miliar rupiah. Kontroversi. Beberapa waktu lalu, saat panas-panasnya kasus Verdi Sambo, nama Irjen Suwondo juga sempat disebut-sebut berada dalam pusaran konsorsium judi online 303 yang juga diduga berkaitan dengan peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Bahkan, selain Irjen Suwondo, ada 12 nama petinggi Polri yang katanya masuk dalam jajaran konsorsium 303. Namun, menurut Bram, Direktur Eksekutif Kajian Strategis Demokrasi (KSD), pencantuman nama Irjen Suwondo merupakan pembunuhan karakter yang seharusnya kalau memang terbukti langsung dilaporkan ke pihak yang berwenang, bukan malah menyebarkan sesuatu yang belum jelas benarnya. Menurutnya lagi, itu semua hanyalah black campaign kepada petinggi polisi yang memiliki prestasi mentereng. Dan jelas saja, sampai sekarang tudingan tersebut tak terbukti kebenarannya. Melihat dari perjalanan karir, karakter, dan prestasinya, rasanya cocok Irjen Suwondo Nainggolan memiliki potensi besar dan secerah harapan untuk memimpin institusi kepolisian menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.